Takut akan Tuhan akan menyebabkan seseorang membenci kejahatan. Takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memberikan keyakinan yang kuat dan merupakan sumber kehidupan. Takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Takut akan Tuhan menuntun pada kehidupan yang memuaskan dan menghindarkan seseorang dari banyak kejahatan. Takut akan Tuhan adalah jalan menuju kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Di dalam perenungan kita yang berseri dari kitab Amsal ini, hari ini kita akan mengangkat satu tema, takut akan Tuhan. Diambil dari Amsal 1 ayat 7, saya bacakan untuk kita semuanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Dalam perenungan sebelumnya, kita telah mempelajari tujuan dari kitab Amsal, yakni untuk mengetahui hikmat, memahami kata-kata bermakna, untuk memberi didikan hikmat, keadilan, kebenaran, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan hikmat kepada orang muda, untuk menambah ilmu bagi orang bijaksana, memberikan bahan pertimbangan kepada orang yang berpengertian, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Dalam perenungan kali ini, kita akan memfokuskan perhatian kita kepada tema kitab Amsal, ditemukan di dalam ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dinyatakan di dalam bentuk puisi paralelisme antitesis. Ada istilah berulang dari bait puisi yang memiliki arti berlawanan. Puisi khas dari kata rima yang banyak ditemukan di dalam puisi-puisi Ibrani. Yang pertama, kita melihat permulaan pengetahuan, yakni takut akan Tuhan. Sangat jelas di sini dikatakan dengan memakai kata yara ataupun takut. Ini adalah kata umum untuk rasa takut di dalam Perjanjian Lama dan memiliki jangkauan arti dasar 3 rangkap. Ketakutan terhadap teror, itu jelas kita bisa baca di dalam kitab Ulangan dan Yunus. Lalu untuk berdiri dengan takjub mengacu kepada berdiri di hadapan raja ataupun para pembesar. Kita mempunyai kegentarannya sendiri. Lalu untuk menghormati, mengapresiasi kepada orang tua. Jadi ini mengacu kepada 3 arti, kepada teror dan gentar di hadapan raja, dan hormat serta takut kepada orang tua, dikatakan di dalam Imamat 19 ayat 3. Perhatikan juga ketika Tuhan turun di atas Gunung Sinai, Keluaran 20 ayat 18-20, Musa menenangkan agar bangsa Israel tidak perlu takut kepada Tuhan yang akan membunuh mereka secara sewenang-wenang tanpa alasan. Jadi Musa menenangkan satu bangsa Israel dengan mengatakan, jangan takut. Musa memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam cara yang menakutkan untuk memperingatkan agar mereka tidak berbuat dosa. Tuhan telah datang untuk menguji kita, dan bahwa takut akan Dia mungkin ada di dalam diri kita sehingga kita tidak boleh berdosa. Demikian juga ada tempat untuk takut akan Tuhan di dalam kehidupan seorang Kristen. Kita harus takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia.
Gereja mula-mula berjalan dalam takut akan Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar. Ini dikatakan di sepanjang Perjanjian Baru, banyak kata takut dan gentar itu diberitakan berulang-ulang. Kita harus takut juga kepada kemurtatan. Jadi kita melayani Tuhan dengan rasa takut yang saleh supaya kita sendiri tidak terhilang. Takut akan Tuhan diekspresikan di dalam penyerahan hormat kepada kehendak-Nya. Takut akan Tuhan, dari kitab Amsal kita belajar tentang rasa takut akan Tuhan itu merupakan permulaan pengetahuan akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan akan menyebabkan seseorang membenci kejahatan. Takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan memberikan keyakinan yang kuat dan merupakan sumber kehidupan. Takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Takut akan Tuhan menuntun pada kehidupan yang memuaskan dan menghindarkan seseorang dari banyak kejahatan. Takut akan Tuhan adalah jalan menuju kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi tanpa takut akan Tuhan, kita merampas harta, hikmat Tuhan, dan pengetahuan. Kita akan menggoda kejahatan dan akhirnya kita dirusak oleh kejahatan. Tanpa takut akan Tuhan, kita cenderung diperpendek umurnya oleh penolakan kita untuk mengindahkan firman Tuhan. Kita tidak akan mengetahui kasih Tuhan yang memberi kita jaminan dan keyakinan keselamatan. Saat jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan termotivasi untuk bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Kita tidak akan termotivasi untuk benar-benar mengerjakan keselamatan. Takut akan Tuhan harus menjadi sesuatu yang sangat dihormati dan dicari. Takut akan Tuhan berfungsi sebagai awal atau bagian utama dari orang yang benar-benar ingin menjadi bijaksana. Sekarang mari kita perhatikan bagian kedua dari ayat 7 yang mengungkapkan tentang orang bodoh. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kata Ibrani, bodoh mengacu kepada seseorang yang berkarakteristik kebodohan moral. Ini adalah kata sifat yang berarti bodoh dalam arti orang yang membenci kebijaksanaan dan berjalan dalam kebodohan, meremehkan hikmat dan moralitas. Penghinaan orang bodoh terhadap hikmat diungkapkan di tempat yang lain di dalam Amsal, misalnya Amsal 1 ayat 22, Amsal 17 ayat 16, kemudian Amsal 18 ayat 2. Semua mengenai seseorang yang merendahkan hikmat Tuhan. Orang bodoh mengabaikan didikan, tidak tertarik kepada hikmat. Mereka tidak mau mengindahkan nasihat orang lain, seperti diungkapkan oleh suara hikmat itu sendiri. Kurangnya nasihat seperti itu menyebabkan kekalahan dan kegagalan orang bodoh. Orang bodoh hanya mendengarkan hatinya sendiri, tidak suka menerima didikan. Tetapi hikmat dan sukacita dapat dicapai melalui nasihat lainnya. Misalnya di dalam Amsal 19 ayat 20, Amsal 27 ayat 9. Dalam kitab Amsal, kebanyakan orang bodoh dicirikan oleh keengganannya untuk mendengarkan nasihat orang lain. Nasihat tentang Tuhan, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Kesimpulannya saudaraku, inilah tema yang mendasari seluruh kitab Amsal. Kembangkan rasa takut akan Tuhan jika kita benar-benar ingin menjadi seorang yang bijaksana. Kurang mendengar peringatan dan nasihat orang lain, kita akan menjadi orang yang menipu diri sendiri. Sebagai orang Kristen, marilah kita benar-benar bijak dengan mengembangkan rasa takut akan Tuhan. Karena pengetahuannya telah memberi kita janji-janji yang besar dan berharga. Itu mengharuskan kita untuk menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap hari kita berjalan di dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan, sehingga membuat hidup
dan seluruh pelayanan pekerjaan kita menjadi berhasil. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyanggupkan kita semua untuk melakukan firman-Nya. Shalom.